Lalu dia akan berkunjung ke sana untuk bergabung ke sebuah party. Yuji pun akhirnya masuk ke dalam kota yang bernama Kiria. Kota Kiria adalah salah satu kota terbesar di dunia ini. Banyak party dan quest yang bisa para petualang pilih. Yuji datang ke sini bukan hanya untuk mencari party ya, melainkan dia ingin mengerjakan quest dan mencari pengalaman yang lebih banyak lagi. Yuji juga perlu beberapa informasi mengenai dunia barunya ini. Yuji pun sempat beli makanan untuk para peliharaannya dan tak lama kemudian terdengar suara lonceng gereja. Itu menandakan bahwa ada cerita baik yang akan warga dengar di sana. Si bapak-bapak penjual daging mengatakan kalau sebentar lagi ada pastor hebat yang didatangkan langsung dari pusat kota. Yuji pun mendaftarkan dirinya ke guild petualang kota Kiria. Mbak-mbak di sana yang kita sebut aja namanya Ayu ragu-ragu untuk menerima Yuji sebagai petualang dari kota ini karena dia adalah seorang beast tamer. Tapi ketika Ayu melihat kemampuan Yuji, langsung di ACC tanpa syarat yang berat guys. Ayu mengatakan pelacak musuh tingkat B bener-bener kemampuan yang sangat berguna bagi party. Maka itu Yuji bisa langsung diterima. Kemudian Ayu menawarkan quest khusus guild untuk Yuji dan Yuji pun menerimanya. Udah ada 3 orang yang ikut di dalam quest ini, maka itu Ayu akan memperkenalkan mereka kepada Yuji. 見ない顔だね。槍使いのリーサだよ。弓使いのティナよ。ロディス、探検使いだ。 Setelah mereka memperkenalkan diri, Yuji mengatakan kalau dia seorang beast tamer. Jelas Rodis gak sudi menerima Yuji di party ini karena beast tamer itu gak bisa apa-apa. Loh, diremehin babang kita satu ini guys. Belum tahu dia. Lalu Tina dan Lisa pun gak mempermasalahkan itu. Toh quest kali ini cuma penyelidikan monster rank B doang. Jadi sebisa mungkin menghindari para monster yang menghambat pergerakan mereka. Kalau misalnya Rodis masih gak mau menerima Yuji, Mbak Tina dan Lisa bakal mengeluarkan Rodis dari party. Toh di luar sana juga jarang yang mau menerima Rodis gara-gara sikapnya. Sekalipun ada yang nerima, anggota party yang lainnya kabur dan menghilang tanpa jejak. Yowes, karena hal itu Rodis pun terpaksa menerima Yuji di party ini. Lalu mereka menyusun rencana. Lisa yang memimpin party ini guys. Questnya adalah untuk mencari lokasi di mana letak Earth Dragon itu berada. Kita semua nggak perlu mengalahkan monster rank B tersebut. Dan kalaupun ada monster-monster lain di sekitar Earth Dragon, mereka harus melaporkannya kepada pihak guild. Rodis akan menjadi penyerang garis depan. Tina menyerang dari posisi tengah dan Lisa harus melindungi Tina dan juga Yuji. Tentunya Yuji bertugas untuk melacak monster di sekitaran mereka kan. Kalau nanti lokasi Earth Dragon udah ketemu, Tina bakal merekam koordinatnya di suatu batu sihir. Kemudian perjalanan mereka pun dimulai guys. Yuji harus berjaga-jaga dan belum terlalu percaya dengan mereka semua. Karena nanti bisa aja ada pengkhianatan dalam suatu party. Sama seperti pengalamannya sewaktu jadi budak korporat. Yuji juga menyuruh Proud dan para slime untuk mengintai keadaan agak jauh dari posisi party Tina. Yuji berpesan kepada mereka kalau misalnya nanti Earth Dragon udah ketemu, langsung laporin aja dan jangan melawannya. Para slime pun kecewa karena ya mereka berharap akan melawan monster tersebut gitu kan. Tapi tiba-tiba Proud dan para slime menemukan segerombolan monster. Nah, Yuji yang mendengar kabar itu langsung memberitahu teman-teman lainnya. Jelas pada kaget dong, ternyata Yuji bisa melacak monster jauh banget gitu. Lalu mereka pun segera ke lokasi tersebut dan Rodis membabat mereka semua sendirian. Party Tina pun melanjutkan perjalanan dan ketika sore tiba, Tina memutuskan untuk ngecamp di dekat area sungai. Mereka harus jauh dari jalan setapak, ya jaga-jaga aja gitu kan. Takutnya nanti ada monster yang nyerbu dari pepohonan, kan bahaya. Ditambah lagi di sekitar kota ini ada bandit-bandit jahat yang sedang buron.
Mereka pun mendirikan tenda, makan-makan sambil ngobrol-ngobrol biasa guys. Tina dan Lisa bertanya kepada Yuji, gimana caranya bisa melacak monster sejauh itu? Padahal Yuji cuma seorang beastamer kan? Nah Yuji jawab ngasal guys, karena dia tuh nggak mau terlihat mencolok di mata orang lain, nggak mau ribet lah pokoknya. 本当はどうなの？知りたいな。参ったな。いつの間にか身についてた。そんなことある？ Lalu mereka pun membagi jadwal jaga malam. Tina yang pertama, nanti kalau udah larut malam, Rhodys yang akan berjaga. Setelah itu Yuji dan terakhir pas mau subuh bagian Lisa untuk berjaga. Rhodys mengatakan kalau penjagaan bakalan lebih berat di saat larut malam. Dia nggak mau Tina dan Lisa kecapean gara-gara ngambil jaga malam yang berlarut-larut. Setelah itu mereka pun beristirahat. Tapi ketika larut malam, para slemen dari tadi mengawasi sekitar tenda langsung menghubungi Yuji. Rhodys menghilang secara tiba-tiba beserta Tina dan juga Lisa. Perut dan para slime saat ini masih mengikuti Rhodys. Lalu mereka juga menemukan Mbak Tina dan Lisa yang ternyata mengikuti kemana perginya Rhodys. Mereka berdua awalnya mau minta bantuan dari Yuji, tapi mereka nggak yakin guys. Karena seorang beastamer nggak akan bisa bertarung. Jadi mau nggak mau Tina dan Lisa harus berjuang sebisanya. Nah Yuji yang mendengar hal ini pun langsung menuju ke tempat Tina dan juga Lisa berada. Sedangkan Rhodys merasa ada seseorang yang mengikutinya diam-diam. Dan ketika Rhodys menyadari suatu pergerakan di sana, そっちか。魔物音魚見つからずに済んだようだな。 untung Yuji gercep pakai sihirnya kan. Rhodys pun kembali berlari. Tentunya Tina dan Lisa mengikutinya kembali bersama dengan Proud Wolf dan para slime. Lalu Rhodys pun akhirnya sampai di sebuah gubuk kecil dan terlihat ada slime Yuji di sana untuk memantau situasi. Ternyata Rhodys adalah bagian dari kelompok bandit jahat yang selama ini sedang buron di kota Kiria. Ketua bandit jahat itu bernama Gelios. Nah, Rhodys melaporkan ada 2 cewek yang bisa dijual ke toko budak. Dan ini pasti harganya sangat-sangatlah tinggi. Ada juga 1 cowok sampah. Toh nggak bakal berguna, nanti pasti dia tuh bakal mati dimakan monster. Kata Rhodys guys. Rhodys juga mengatakan kalau 2 cewek itu pasti lagi mengikutinya. Dan gak lama pasti mereka berdua terkena jebakan yang udah dipasang anggota bandit lainnya. Lalu Gelios pun akan segera menangkap Tina dan juga Lisa. Sebentar lagi akan ada malapetaka yang mengancam kota Kiria. Di saat bulan berwarna kebiruan, kemudian langit berubah menjadi mendung gelap dan mencekam. Monster terkuat akan datang dan itu bisa menjadi kesempatan para bandit untuk kabur dari sana. Loh jelas Yuji yang mendengar ini semua pun gak akan membiarkan hal itu terjadi. Yuji menyuruh Proud dan para slime untuk menjaga Tina dan Lisa. Tapi tiba-tiba mereka berdua malah kena jebakan yang udah dibuat oleh bandit jahat. 戦うしかないわ。ここいらじゃ見たことねえ魔物だ。一旦引け。 Lagi-lagi Tina dan Lisa diselamatkan oleh para slime. Yuji pun akan memilih-milih sihir yang cocok untuk melawan para bandit. Jelas dia tuh mikir sihir api nggak akan bisa dia pakai. Ntar kalau MP atau mananya habis, keadaan tubuh Yuji yang jadi taruhannya. Terus dia pilih-pilih lagi kan tuh, nyari sihir yang nggak terlalu kuat guys. Ya sihir yang lemah aja gitu kan. Nah ketemu tuh sihir es yang lumayan lemah. Kemudian Yuji pun menyuruh para slime untuk mengelilingi gubuk tersebut. Lalu sihir pun mulai diaktifkan. Hai Toketsu. Astaga, sihir lemah tuh, buset dah ya. Yuji pun membawa para bandit dengan slime storage-nya. Tina mengatakan kalau ini adalah buron yang lagi dicari-cari. Kalau kita membawanya pulang ke guild petualang, kita pasti dapat hadiah yang besar. Kemudian para bandit itu dimasukkan kembali ke slime storage.
Tina dan Lisa bener-bener nggak nyangka kalau seorang Beastamer bisa melakukan hal ini. Padahal mereka itu udah pernah ketemu sama Beastamer yang lainnya ya. Tapi kemampuannya nggak sehebat Yuji. Tina pun udah merekam kejadian ini dari batu sihir yang dimilikinya. Dan dia berniat untuk kembali ke kota agar bisa mencari seorang petarung lagi biar Yuji itu nggak kewalahan ya. Hai Mbak Tina bisa wes Mbak sama aku aja Mbak. Aku lagi free nih, aku terima kok, pastilah, pasti. Nah, Yuji mengatakan kalau dia itu masih sanggup bertarung selama MP-nya masih ada. Ditambah lagi, Yuji bisa mengandalkan para slime-nya untuk bertarung maupun menghindari para monster. Di dalam hati Yuji, dia bisa mempercayai Tina dan juga Lisa. Mereka berdua sangat berguna untuk menambah pengalaman Yuji di dunia ini. Kemudian, Tina dan Lisa pun akan mencari lokasi untuk mendirikan tenda di lain tempat. Buat jaga-jaga aja kan. Nah, karena melihat mereka yang kecapean ini, Yuji pun mempermudah pencarian sekaligus pendirian tenda dengan slime-nya. いい場所あった。くぼ地で見つかりにくいよ。食料の残りも出しておいてくれ。お任せですだ。わあ。Enak bener ya kehidupan Yuji sekarang. Kemudian Tina dan Lisa pun beristirahat. Yuji yang menjaga mereka berdua ini masih kepikiran sama apa yang dikatakan oleh Gelios. Di saat bulan berwarna biru dan langit mulai mendung mencekam dalam kegelapan, akan ada malapetaka yang datang. Yuji pun semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. だが最悪とは一体